Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Nikia Putri dengan NPM 2478272 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik untuk mata kuliah Teknologi IoT 2 di pertemuan 4, yaitu koneksi ISP32 ke MQTT Broker Eclipse Mosquito Docker Localhost. Jadi, di praktikum ini kita itu akan mempelajari gimana perangkat microcontroller seperti ESP32 atau Node MCU yang biasanya kita panggil dengan Node MCU itu dapat berkomunikasi dan bertukar data secara efisien melalui protokol MQTT dengan menggunakan Docker sebagai media untuk menjalankan broker Mosquito-nya secara virtual. Di sini saya akan menjelaskan praktikumnya. Jadi, pada praktikum ini, saya menggunakan ISP32 ini yang sudah memiliki modul WiFi bawaan dan dihubungkan dengan sensor DHT22. Nah, sensor DHT22 ini itu berfungsi untuk mengukur parameter lingkungannya, yaitu suhu dan kelembapan udara. Data hasil pembacaan sensor ini kemudian nantinya akan dikirimkan ke broker MQTT. Di sini. Menggunakan topik tertentu supaya bisa diterima oleh pihak lain yang berperan sebagai subscriber. Nah, supaya proses pengiriman data ini berjalan efisien tanpa perlu instalasi broker, di sistem operasi laptop saya menggunakan Docker. Nah, Docker ini bekerja, dia seperti wadah virtualnya yang terisolasi atau biasa disebut dengan kontainer yang bisa menjalankan broker Mosquito dengan cepat tanpa gangguan ke sistem utamanya. Melalui kegiatan ini juga atau melalui praktikum ini juga saya belajar tentang konsep komunikasi data IoT menggunakan protokol MQTT serta gimana cara mengonfigurasi dan menjalankan broker Mosquito di dalam Docker container. Selanjutnya, di sini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam praktikum kali ini. Yang pertama itu memahami konsep dasar komunikasi data menggunakan protokol MQTT, lalu mempelajari cara menghubungkan ESP32 atau Node MCU dengan broker MQTT supaya bisa mengirim data dari sensor DHT22. Lalu juga mengimplementasikan broker Mosquito di dalam kontainer Docker sebagai server komunikasi IoT. Yang terakhir itu mengamati proses publish dan subscribe data suhu dan kelembapan secara real time menggunakan aplikasi seperti MQTT atau terminal Docker. Nah, dengan tujuan ini, saya diharapkan tidak hanya memahami teori komunikasi IoT, tetapi juga mampu mengaplikasikan langsung pada perangkat keras dan software yang saling terhubung. Nah, kita masuk ke alat dan bahan praktikumnya. Untuk mendukung proses praktikum ini, saya menggunakan beberapa alat dan bahan, yaitu ada Arduino IDE ini untuk menulis dan mengunggah program ke microcontroller, mengupload program kita. Lalu ada juga Node MCU ISP8266 atau ISP32 ini sebagai perangkat utama untuk pengiriman datanya. Lalu ada sensor DHT22 juga untuk membaca suhu dan kelembapannya. Lalu ada kabel USB untuk menghubungkan antara Node MCU dan device kita. Lalu ada juga device kita yaitu laptop sebagai sistem pengendali utamanya. Lalu selanjutnya ada aplikasi MQTTX ini sebagai subscriber visual untuk melihat data yang dikirimkan. Lalu ada Docker Desktop untuk menjalankan kontainer Mosquito-nya. Dan yang terakhir itu ada PowerShell atau command prompt untuk mengetik perintah di Docker. Di sini juga bisa. Nah, semua alat ini saling mendukung ya. Saling mendukung satu sama lain supaya
komunikasi data dari sensor ke brokernya itu dapat berjalan dengan baik tanpa error gitu. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah praktikum. Nah, untuk langkah awal memastikan Docker desktop itu sudah terinstall apa belum di laptop, kita setelah berhasil diinstal, kita dapat membuka terminal bawaan Docker. Nah, ini terminal, dan di sini kita bisa langsung kita beri perintah Docker version. Kita lihat apakah Docker kita sudah terinstall dan siap digunakan. Apabila sudah terinstall, langkah kedua itu menjalankan MQTT broker Mosquito-nya. Nah, di tahap ini kita akan menjalankan Mosquito sebagai broker MQTT di dalam Docker. Perintah yang digunakan tuh ini, Docker run min IT, min D, min name Mosquito, min P, lalu portnya, min P, lalu Eclipse Mosquito. Nah, perintah ini tuh membuat kontainer bernama Mosquito dan juga membuka port di 1883 serta 9001 supaya bisa diakses dari luar. Langkah selanjutnya itu konfigurasi Mosquito. Setelah broker berjalan, di sini kita bisa masuk ke shell container menggunakan perintah docker exec min IT Mosquito sh. Kemudian kita akan membuat file konfigurasi supaya broker itu dapat diakses secara publik dengan menambahkan listener portnya yaitu 1883 allow anonymous true. Setelah itu, kontainer Mosquito ini di restart agar pengaturan baru dapat diterapkan. Nah, langkah keempat itu menentukan IP broker. Di sini kita bisa mendapatkan IP dengan masuk ke command prompt atau PowerShell dengan mengetikkan IP config. Nah, dari sini kita bisa catat alamat IP address kita, IP address versi 4 dari jaringan WiFi yang digunakan. IP ini yang nantinya akan dipakai oleh ESP32 atau NodeMCU dan MQTTX untuk terhubung ke brokernya. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke langkah kelima, yaitu menyesuaikan IP di program Arduino. Selanjutnya, kita akan membuka Arduino IDE, lalu mengganti bagian IP broker di dalam kode menjadi IP laptop. Ini misalnya di sini. Kita bisa ganti bagian IP ini sesuai IP yang kita dapat dari command prompt tadi. Nih. Dengan begitu, ESP32 atau NodeMCU ini akan tahu kemana data sensornya nantinya akan dikirim. Lalu kita masuk ke langkah ke-6, yaitu pengaturan MQTTX, di mana kita akan membuka aplikasi MQTT, lalu membuat koneksi baru dan mengisi host dengan IP laptop yang sudah dicatat tadi. Nah, di sini sudah kita ubah IP-nya. Lalu menyimpannya supaya bisa langsung digunakan untuk subscribe topik yang diinginkan. Lalu langkah kita masuk ke langkah 7, yaitu menjalankan program. Terakhir, saya akan mengupload program dari Arduino IDE ke NodeMCU. Setelah berhasil, serial monitornya nantinya akan menampilkan data suhu dan kelembapan secara real time. Nah, data yang dipublish dari ESP32 ini akan terlihat juga di MQTTX sesuai dengan topik yang digunakan. Misalnya di sini saya menemukan topik Polinera/IoT/24782072/DHT22. Nah, di sini ini hasilnya. Setelah kita upload, nah ini untuk melihat data yang dipublish di NodeMCU-nya.
dia mengirim data ke MQTT-X, lalu di Docker juga dia akan menunjukkan datanya juga. Lalu di MQTT-X, dia juga akan memunculkan hasil datanya juga di sini. Oke, jadi data dari sensor tadi itu langsung muncul di terminal Docker, lalu dan juga di MQTT-X secara bersamaan, menandakan bahwasanya komunikasinya sudah berhasil. Dari hasil uji coba yang dilakukan, ESP32 ini berhasil membaca nilai suhu dan kelembapan dari sensor DHT22, kemudian mengirimkannya ke broker Mosquito yang berjalan di Docker. Nah, data tersebut dapat diterima dengan baik oleh MQTT-X tadi yang berperan sebagai subscriber. Artinya, koneksi antara ESP32, broker Mosquito atau Docker, dan MQTT-X itu sudah berjalan dua arah dan stabil. Ini membuktikan bahwasanya penggunaan Docker untuk menjalankan broker MQTT sangat efisien dikarenakan tidak perlu instalasi manual dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Nah, sebagai penutup dari praktikum ini kita dapat simpulkan bahwasanya yang pertama, protokol MQTT ini sangat cocok digunakan dalam sistem Internet of Things atau IoT dikarenakan ringan dan efisien dalam mengirim data. Lalu Docker Mosquito itu mempermudah proses instalasi dan konfigurasi broker dikarenakan berjalan di lingkungan kontainer yang terisolasi. Lalu yang ketiga itu ESP32 dan DHT22 dapat berfungsi dengan baik untuk mengukur suhu serta kelembapan, lalu mengirim data ke broker MQTT secara real-time. Melalui praktikum ini, saya memahami bagaimana sistem IoT dapat berkomunikasi dan arsitektur public subscribe yang menjadi dasar teknologi IoT modern. Mungkin demikianlah presentasi saya tentang praktikum komunikasi data IoT menggunakan protokol MQTT dan broker Mosquito yang berbasis Docker. Nah, sebagai penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perangkat IoT itu bisa saling berkomunikasi melalui jaringan. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.